Kan kita sudah mengawal siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian RAPBN 2025. Dan kali ini kita mengajak Anda untuk mengulik lebih jauh tentang isi RAPBN itu sendiri, sehingga paling tidak jangan ada yang takut ya. Masa depan bangsa itu cerah kok ya. Kalau melihat semangatnya bapak-bapak berdua ya, pasti cerah ya. Secerah iklim investasi kita kah Pak Ajib? Itu tanda tanya. Itu dia, karena kalau kata Pak Perdi kan bahwa saya optimis melihat Pak Ajib gitu. Tapi sebenarnya Pak Ajib sendiri optimis nggak sih melihat iklim investasi ke depannya? Karena dengan kita tahu dunia juga tidak baik-baik saja, ekonomi dunia seperti itu kan, karena ada hal yang sentimen-sentimen lainnya. Tapi mungkinkah ada hal lain, mungkin insentif apa sih yang diperlukan oleh pengusaha ke depannya? Ini bisa disampaikan juga masukannya. Mumpung ada Pak Parjiono. Mumpung ada, tapi seperti apa? Jadi gini Mbak Elisa, kalau dunia usaha optimis atau tidak optimis, kita we have no choice gitu. Kita harus optimis gitu. Karena optimisme itu yang menjaga agar kita terus punya proyeksi yang bagus dalam konteks ekonomi. Nah, tapi memang kemudian sekali lagi selalu kita sampaikan, termasuk juga ke government, izin Pak Parjiono, bahwa dunia usaha itu tidak bisa berjalan secara alamiah. Dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun moneter, sehingga ekonomi bisa berjalan searah dengan target dan orientasi perekonomian nasional ke depannya. Karena kalau kemudian dibiarkan secara alamiah, ekonomi UMKM nggak akan bertumbuh. Kalau dibiarkan alamiah, kita berbicara green economy, mereka nggak akan bisa compete dengan ekonomi konvensional misalnya. Sehingga bagaimana kemudian regulasi pemerintah bisa menstimulus. Terus kalau ditanya, apa teknis regulasinya? Ya, yang kita harapkan adalah regulasi yang bersifat komprehensif. Baik dari kebijakan-kebijakan, baik debirokratisasi, baik kebijakan fiskal. Tadi saya tertarik dengan Pak Parjiono yang menyebutkan bahwa memang betul ada tax expenditure atau tax cost istilahnya, yang memang itu di-deliver kembali kepada para pelaku usaha sebenarnya. Yang sebenarnya izin Pak Parjiono, kita mengharapkan lebih banyak meaningful participant ya. Jadi dunia usaha diajak duduk bareng. Ini kami punya anggaran 300, karena betul kata Pak Parjiono, lebih dari 300 triliun setiap tahun itu alokasinya buat tax expenditure. Seharusnya itu lebih tepat sasaran. Harus kepada sektor-sektor yang memberikan multiplier effect. Harus diberikan pada sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak gerbong-gerbong ekonomi yang lain. Yang memberikan efek pada semua stakeholder yang lebih luas, misalnya sektor pertanian, perikanan, peternakan. Coba kita sedikit cermati. Tadi juga Pak Jokowi juga sangat concern dengan indikator makronya, salah satunya kenaikan nilai tukar petani yang hanya dipatok 115 sampai 120. Itu menurut saya masih kurang tinggi gitu. Sektor maritim, NTN, itu hanya dipatok 105 loh tadi itu. Padahal kita terkenal sebagai negeri maritim, itu hanya memberikan sektor maritim hanya memberikan kontribusi 5% terhadap PDB. Sektor pertanian itu kita kurang mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Padahal di situ ada lebih dari 27 juta orang yang bergantung di sektor agraris. Jadi begini maksud saya, Mbak Eliza, bahwa dunia usaha sekali lagi membutuhkan intervensi yang komprehensif terhadap semua sektor. Termasuk industrialisasi kita juga sedang cenderung suffering loh. Bagaimana rasio industrialisasi terhadap PDB juga sedang menurun terus gitu. Sehingga seharusnya dibangun sebuah kebijakan yang membangun ekosistem ekonomi, ekosistem bisnis, bahwa industri ini menggandeng semua stakeholder termasuk dari hulunya. Saya sebagai contoh kecil aja deh. Di sini ada industri besar. Kemudian bagaimana para di hulu yang produksi itu mereka juga berikan insentif sehingga menekan HPP industri besarnya.